Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aspek pasar dan peramalan. Jadi pada materi ini ada juga tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Itu ada memahami karakteristik aspek pasar, kemudian kita bisa memahami segmen pasar, kemudian kita juga mampu untuk memahami data dan sumber data dalam analisa aspek pasar, dan juga ada pengukuran dan peramalan permintaan. Jadi, karakteristik pokok aspek pasar di negara berkembang itu. Yang pertama itu kejenuhan pasar. Ini maksudnya itu ialah bahwa di negara berkembang ini pasar itu sangat berfluktuatif. Jadi harus dibutuhkan bagaimana kita mampu memahami pasar dengan baik. Jangan sampai pasar itu dia jenuh. Artinya tidak ada pergerakan, tidak ada variasi. Kemudian yang kedua itu ada semakin pasar jelas. Jadi maksudnya ini dikarenakan negara berkembang ini memiliki populasi penduduk yang sangat besar sehingga terciptanya segmen pasar yang beragam. Misalnya untuk masyarakat kelas menengah, kelas bawah, kemudian ada juga untuk orang tua, ada juga untuk anak muda dan lain sebagainya. Dan juga ada produk yang dibuat merupakan produk pengganti, produk impor. Jadi karena produk yang dibutuhkan itu harus dia harus menyesuaikan dengan kondisi atau situasi tersebut, dan juga karena uh, terciptanya produk-produk baru, dalam artian ialah produk substitusi atau produk pengganti. Kemudian ada juga campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar, ya karena negara berkembang itu tetap harus diawasi oleh pemerintah daerah setempat. Jika tidak, akan terjadi monopoli pasar yang sangat signifikan. Jadi itulah beberapa pokok dari karakteristik pasar di negara berkembang. Kemudian ada pun juga beberapa pertanyaan mendasar seperti berapa produk market potensial yang tersedia, kemudian berapa market share yang mampu diserap dari pasar potensial, kemudian ada juga strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai market share. Dan berikutnya itu, jadi segmen pasar. Jadi secara aspek geografis, itu ada wilayah ataupun ada bangsa. Jadi misalnya perusahaan apa ya bisa dibilang fast food, itu dia harus menyesuaikan dengan wilayah atau negara di mana perusahaan tersebut berada. Karena di negara atau wilayah tertentu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya McDonald sendiri. Jadi di Indonesia itu McDonald itu pakai nasi. Tetapi di negara barat itu tuh kecenderungannya itu ialah mereka lebih menggunakan kentang. Jadi memang itu harus mereka memahami juga wilayah atau bangsa di tempat tujuan. Kemudian ada aspek demografis, ini masalah usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Misalnya di suatu bisa segi usia, ini produknya itu bisa saja terlalu anak muda, nah itu kan tidak cocok ketika digunakan oleh usia lanjut. Ataupun juga misalnya fashion. Nah ini kan lebih beragam ketika perusahaan ini mampu menciptakan fashion-fashion untuk wanita dibandingkan dengan pria. Kemudian ada aspek psikografis, ini tentang kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Misalnya di negara berkembang, kita ketahui bahwa gaya hidup mereka itu sangat hedonis. Jadi produk-produk yang ditawarkan juga pun beragam, mulai dari produk premium sampai dengan produk yang memang benar-benar murah atau harganya itu terjangkau oleh
segala macam golongan. Ada juga aspek perilaku, ini berbicara tentang loyalitas, kesempatan, dan kesiapan pembeli. Seperti ada beberapa produk yang memang memiliki pelanggan setia. Jadi pelanggan tersebut hanya loyal pada suatu barang. Entah itu barang itu dengan harganya yang sangat mahal, ataupun sangat murah, ataupun juga kualitasnya tidak seberapa, tapi ketika customer atau pelanggan tersebut loyal pada suatu produk, itu maka sulit pelanggan tersebut untuk berpindah produk. Jadi berikutnya itu, apa sih manfaat ketika perusahaan ini mampu untuk mensegmentasi atau memisahkan pasar-pasarnya itu? Yang pertama itu ini mampu untuk identifikasi pengembangan produk. Ya, karena mereka bisa melihat apa sih yang dibutuhkan pasar, produk seperti apa yang pasar itu inginkan. Kemudian mendesain program pemasaran lebih efektif. Jadi tidak ada pemborosan. Jadi mereka bisa memahami sasaran dari customer sehingga mereka bisa membuat program yang oke, kalau kita mau memasarkan produk kita di anak-anak muda, berarti yang kita sasar itu ialah medsos ataupun juga misalnya televisi. Nah, tetapi kalau kita ingin memasarkan produk tersebut untuk kalangan yang lebih tua, mungkin kita bisa melalui media koran ataupun juga melalui promosi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu memperbaiki alokasi strategi sumber daya pemasaran. Ya, ini terkait dengan masalah dana atau cost. Jadi dengan kita mengetahui sasaran kita, kita mampu untuk menghemat biaya karena lebih efektif dan efisien. Kemudian dalam melakukan analisis pasar ini, itu ada data dan sumber data yang dibutuhkan. Untuk data sendiri itu yang pertama itu kita harus bisa melihat kecenderungan konsumsi atau permintaan. Jadi kita bisa melihat berapa sih banyak produk yang diminta oleh pasar. Nah, harus kita juga bisa mampu untuk penuhi kuantitas tersebut. Kemudian ada juga kondisi penawaran produk sejenis. Ini kita melihat pada persaingan antar perusahaan dengan produk yang sejenis. Kemudian ada juga data ekspor impor untuk produk yang ditawarkan. Jadi data ini berkaitan dengan misalnya produk tersebut sudah diatur oleh pemerintah atau juga produk tersebut belum ada atau belum eksis sehingga kita memakai data ekspor atau impor. Kemudian tingkat persaingan, di sini kita melihat siapa sih pesaing kita dan seberapa kuat pesaing kita, apakah kita mampu untuk melakukan adaptasi di pasar tersebut atau tidak. Kemudian ada juga perilaku konsumen, ini kita melihat apa sih yang diinginkan oleh pasar, apa sih yang diinginkan oleh konsumen, dan kita juga harus mampu memenuhi kebutuhan atau permintaan mereka tersebut. Kemudian ada marketing effort dan skala prioritas dari marketing. Ini berbicara tentang bagaimana kita mampu untuk melakukan pemasaran dengan tepat. Jadi setelah kita mengetahui sasaran kita, kita harus mampu melakukan program marketing yang lebih baik. Selain itu ada juga data dapat bersumber dari berbagai jenis. Nah, ini sumber data. Ini dari pihak ketiga atau pihak yang menyediakan data tersebut. Atau bisa dibilang juga data premier. Antara lain ada lembaga statistik, terus ada juga BPS, terus ada juga lembaga sensus dan lain sebagainya. Jadi kita mengetahui bahwa bagaimana sih pengukuran dan peramalan dari
permintaan. Jadi, apa itu pengukuran permintaan? Jadi, pengukuran permintaan adalah usaha untuk mengetahui permintaan atas suatu produk atau sekelompok produk di masa lalu. Jadi ini dan di masa sekarang. Jadi kita mengetahui bagaimana produk masa lalu dan masa sekarang ini diminta oleh pasar. Sedangkan untuk peramalan permintaan ini sifatnya itu adalah meramal, yang mana ia berfokus pada masa depan. Ini untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang. Jadi cukup jelas perbedaannya itu. Kalau pengukuran permintaan itu mengenai produk yang sudah ada dan sekarang, sedangkan peramalan permintaan itu untuk mengetahui produk yang akan terjadi di masa depan. Kemudian, pengukuran permintaan produk. Jadi, ada beberapa metode yang digunakan. Kita bisa menggunakan data import yang bersangkutan jika belum pernah dihasilkan sebelumnya, ya seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Juga kita bisa menggunakan data ekspor, import, dan produk dalam negeri. Ada metode rasio rantai. Jadi metode rasio rantai ini kita mengetahui segala macam faktor-faktor yang mempengaruhi. Misalnya begini, kita ingin membuat perusahaan penghasil minuman beralkohol. Jadi salah satunya yang harus kita ketahui itu ialah seberapa banyakkah orang atau konsumen yang mau untuk mengeluarkan uang untuk mengkonsumsi barang tersebut. Dan juga kita harus tahu bagaimana sih penghasilan dari konsumen tersebut, karena kita ketahui bahwa untuk minuman alkohol sendiri, untuk beberapa produk, itu tidaklah murah. Sehingga kita harus mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi keinginan untuk membeli produk tersebut. Itulah dinamakanlah metode rasio rantai. Terus ada juga yang dapat dilakukan dengan cara mengestimasi total permintaan pasar, ya kita melihat jumlah berapa yang diinginkan oleh pasar. Terus mengestimasi wilayah permintaan pasar, ini mengestimasi terkait dengan wilayah, lokasi, dan juga mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar. Ini kita membandingkan antara yang sesungguhnya dengan apa yang terjadi di pasar inginkan. Jadi berikutnya itu, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui pasar atau melakukan proyeksi penjualan, ataupun juga mengetahui market share dan proyeksi market share. Jadi salah satunya ialah dengan melakukan metode trend linear. Jadi metode ini dia mengetahui pergerakan jangka panjang dalam suatu kurun waktu yang dapat juga digambarkan dengan garis lurus. Dari metode ini, kita bisa mengetahui bagaimana sih proyeksi kita, terus bagaimana market kita, dan juga potensi market share kita. Jadi, kita untuk mempermudah, saya memberikan sebuah contoh. Misalnya, ada data penjualan dari tahun 2012 sampai 2016. Itu penjualan perusahaan untuk 2012 sebesar 1.700 unit, terus penjualan industri total dari suatu industri tersebut sebesar 7.500. Kemudian 2013 untuk penjualan perusahaan 1.920, sedangkan untuk penjualan industri sebesar 9.200. Kemudian 2014 ini penjualan industri itu 2.050, sedangkan penjualan perusahaannya 2.050, sedangkan penjualan industri itu 10.000. Kemudian 2015 itu penjualan perusahaan sebesar 2.360 dan penjualan industri sebesar 12.000. Sedangkan 2016 itu penjualan perusahaan sebesar 2.800,
Sedangkan penjualan industri itu sebesar 15.000. Jadi, bagaimana sih kita bisa melakukan proyeksi di tahun 2017, terus market share kita dari 2012 sampai 2016, dan berapakah proyeksi market share di 2017. Jadi, untuk mengetahui proyeksi penjualan 2017 ini, kita harus dari tabel ini yang kita ketahui ialah ada penjualan perusahaan, itu kita memberikan Y, kemudian ada penjualan industri, dan juga harus kita mengidentifikasi X. X ini ialah kita membuat suatu urutan waktu, yang mana kita mengambil titik tengah di tahun 2014 untuk seimbang. Jadi di 2013 itu minus 1, 2012 itu minus 2. Sedangkan di 2015 itu plus 1, dan 2016 itu plus 2. Ini agar menyeimbangkan. Kemudian ada juga X kali Y, ini antara X dikalikan dengan Y. Y ini masalah penjualan perusahaan. Dan kita bisa mengetahui X kuadrat. Jadi, untuk mengaruhi tren di 2017 itu ada tren Y. Ini diperoleh dari rumus A sama dengan B kali X. A itu diperoleh dari Y dibagi dengan tahun. Jumlah tahun, kemudian B itu diperoleh dari X kali Y dibagi dengan X kuadrat. Jadi, untuk mengetahui A, nilai A itu sama dengan 10.820 dibagi dengan 5. Jadi 10.820 itu total penjualan dari 2012 sampai 2016. Karena umurnya dan N itu sebesar tahunnya. Jadi 2012 sampai 2016 itu diperoleh selama 5 tahun. Jadi A itu sama dengan 2164. Kemudian B diperoleh dari X kali Y. X kali Y itu sama dengan 2630 dibagi dengan X kuadrat itu dengan 10. Sama dengan 263. Sehingga trennya di 2017 itu 2164 ditambah dengan 263 dikalikan 3. Dikalikan 3 ini kita melihat pada kolom X, yang mana di 2014 itu sebesar 0, 2015 sebesar 1, 2016 sebesar 2, dan 2017 sebesar 3. Maka tren penjualan di 2017 itu sebesar 2.953 unit. Ya, kemudian bagaimana kita mengetahui market share? Jadi untuk mengetahui market share ini diperoleh dari rumus penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industri dikalikan 100. Jadi untuk market share 2012 ini diperoleh dari 1.700 dibagi dengan 27.500. Itu diperoleh 22,67%. Begitupun dengan 2013 sebesar 1.920 ini dibagi dengan 9.200, ketemu 20,87%. Begitupun pada 2014, 2015, dan 2016. Kemudian, bagaimana kita bisa mengetahui proyeksi market share di tahun 2017? Jadi, kalau yang slide kita mengetahui penjualan perusahaan, nah sekarang kita harus mengetahui market share seperti apa, seperti rumus pada sebelumnya. Jadi untuk mengetahui tren itu sama dengan A tambah B kali X. Yang mana A ini diperoleh dari Y. Y ini market share dibagi dengan jumlah tahun, dan B ini sama dengan X kali Y dibagi dengan X kuadrat. Jadi untuk A ini diperoleh 102,3% dibagi dengan 5. Untuk nilai A ini sebesar 20,46%. Sedangkan nilai B ini diperoleh dari XY, X kali Y dibagi dengan total X kuadrat. Jadi minus 9,29 dibagi dengan 10 sama dengan
minus 0,929. Sehingga untuk proyeksi market share di 2017 itu sama dengan 20,46 ditambah minus 0,929 dikalikan dengan 3. 3 itu diperoleh dari seperti pada slide-slide sebelumnya. Itu 2014 kita kasih 0, 2015 1, 2016 2, dan 2017 sebanyak atau 3. Jadi tren di 2017 market share itu sebanyak 17,673%. Ya. Kemudian ada juga prosedur peramalan. Apa yang akan dilakukan dalam melakukan prosedur peramalan ini? Yang pertama itu kita harus analisa ekonomi. Ini analisa ekonomi secara luas, secara wilayah, secara negara. Artinya kita harus memahami bagaimana sih perekonomian dalam suatu wilayah tersebut, yang mana mempengaruhi terhadap peramalan akan produk yang akan kita lakukan. Ada juga analisa industri. Kita harus memahami atau melihat bagaimana perkembangan industri dalam suatu wilayah tersebut. Apakah industri tersebut akan berkembang atau tidak? Apakah industri tersebut sedang menjadi tren, ataukah industri tersebut sedang berada pada kondisi yang tidak memberikan manfaat atau keuntungan yang sedang terjadi, atau bisa dibilang industri tersebut sedang menurun. Analisa penjualan masa lalu, ini kita melihat bagaimana sih produk kita ini di masa lalu, apakah memiliki tren yang baik atau tidak. Misalnya kalau dia memiliki gambaran tren yang baik, berarti diharapkan atau berpositif bahwa produk tersebut akan memberikan atau mengalami kenaikan di masa datang. Tetapi ketika tren tersebut itu menurun, ini yang harus dievaluasi oleh pihak manajemen. Dia ada analisa peramalan permintaan. Ini kita melihat ke depan bagaimana perkembangan dari industri tersebut di masa depan, apakah dia akan mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Karena ini dia berbicara mengenai bagaimana perusahaan mampu untuk menghasilkan produk di masa depan untuk memenuhi permintaan dari pasar. Dan pengawasan hasil peramalan. Ini harus ada evaluasi, harus ada monitoring dari manajemen, sehingga menjamin bahwa jumlah produk yang dihasilkan itu tetap mampu diserap atau mampu dibeli oleh konsumen. Kemudian, jadi ada juga kendala dalam memilih teknik peramalan. Jadi, waktu yang hendak diliput, ini masalah waktu karena telah meramal itu tidaklah mudah, karena harus membutuhkan analisa lebih dalam, yang mana ini akan memakan waktu. Kemudian tingkah laku data, masalah data juga pun menjadi hal yang sensitif, karena data pun harus teruji, harus berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan sesungguhnya. Karena kalau perusahaan ini menggunakan data yang salah, yang mana ini akan menghasilkan kerugian atau memberikan ketidakuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian tipe model ini beragam, bisa saja tipe model tentang kita menganalisisnya dengan model seperti apa, ataupun kita melakukan peramalan dengan model seperti apa, dan bagaimana kita bisa melakukan kegiatan marketing atau kegiatan produksi itu seperti apa pula. Kemudian biaya yang tersedia, ya tentunya dalam melakukan peramalan ini tidaklah membutuhkan biaya yang sedikit. Kegiatan peramalan ini juga pun sangat memakan biaya. Dan tingkat ketepatan yang diinginkan. Jadi, dalam kegiatan meramal ini kita ingin meramal bahwa peramalan kita ini sesuai dengan
kenyataan di masa depan. Artinya, kita mau ramalan kita ini dia tepat, tidak ada melenceng. Tetapi pada realitanya itu tidak demikian, karena banyak sekali faktor-faktor di luar itu yang membuat peramalan kita itu tidak sesuai. Sebagai contoh, misalnya kondisi COVID ini tidak ada sebelumnya yang bisa meramal. Tahu-tahu COVID ini datang dan mempengaruhi perekonomian kita. Kemudian kemudahan penerapan, ya dalam melakukan peramalan ini ada beberapa hal yang bisa memberikan kendala, seperti misalnya apa ya, mau bilangnya, seperti kita melakukan pemasaran begitu, kegiatan marketing. Jadi yang penting kita sudah mampu mengetahui sasaran kita. Contohnya seperti itu. Kalau kita tidak mampu untuk mengetahui sasaran kita, maka yang terjadi ialah ketidakefisienan dan ketidakefektif. Jadi apa yang kita lakukan itu dia tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kiranya materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.